got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole Bus adalah sistem penghubung dan komunikasi antar komponen di dalam komputer sehingga dapat melakukan transfer data antar komponen di dalam komputer atau antar komputer. Sedangkan sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, CPU, memori, input dan output. Sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menjalankan tugasnya. Sistem bus dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, data bus atau saluran data yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer untuk melewatkan data dari dan ke memori utama. Yang kedua, address bus atau saluran alamat yang berfungsi memberitahu perangkat dari mana data berasal dan dari mana dikirim ke mana. Mengirimkan isyarat yang menyatakan alamat utama dalam memori utama. Yang ketiga, control bus atau saluran kendali berfungsi untuk mengirimkan isyarat yang menyatakan data dibaca atau ditulis dari atau dan ke memori utama, peranti masukan atau peranti keluaran, dan untuk mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Tabrakan data ini yang membuat file komputer crop dan membuat file terganggu dan tidak bisa dibuka. Umumnya, saluran kontrol meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu memory write, yang menyebabkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua, memory read, yang menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. Yang ketiga, I/O write, yang menyebabkan data pada bus dioutputkan ke port I/O yang beralamat. Yang keempat, I/O read, di mana menyebabkan data dari port I/O yang beralamat ditempatkan pada bus. Yang kelima, transfer ACK, yang menunjukkan bahwa data telah menerima dari bus atau lebih ditempatkan di bus. Yang keenam, interrupt request, yang menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan. Yang ketujuh, interrupt ACK, yang memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Yang kedelapan, clock, yang digunakan untuk mensinkronkan operasi-operasi. Yang kesembilan, reset, di mana menginisialisasi seluruh modul. Dalam konteks organisasi dan arsitektur komputer, sistem bus memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian data. Sistem bus berfungsi sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer seperti CPU, memori, kartu grafis, dan perangkat I/O atau input-output. Mana melalui sistem bus, data dan instruksi dapat dikirim antar komponen-komponen ini dengan cepat dan efisien. Yang kedua, transfer instruksi. Sistem bus memungkinkan CPU untuk mengirim instruksi kepada perangkat lain dalam sistem komputer. Instruksi tersebut dapat berupa permintaan pengambilan data dari memori, permintaan operasi I/O, atau instruksi kontrol lainnya. Sistem bus memastikan instruksi tersebut sampai ke perangkat yang dituju dengan tepat dan pada waktu yang tepat. Ketiga, transfer data. Sistem bus memungkinkan transfer data antar komponen-komponen dalam sistem komputer. Misalnya ketika CPU ingin membaca atau menulis data ke memori atau perangkat I/O, sistem bus menyediakan jalur komunikasi untuk mentransfer data tersebut. Sistem bus juga mengatur protokol transfer data seperti kecepatan transfer, ukuran paket data, kontrol kesalahan. Yang keempat, arbitrasi. Sistem bus juga memiliki fungsi arbitrasi yang penting. Ketika beberapa komponen dalam sistem komputer menginginkan akses ke bus pada saat yang bersamaan, sistem bus menggunakan mekanisme arbitrasi untuk menentukan prioritas akses. Ini memastikan bahwa setiap komponen mendapatkan waktu akses ke bus secara adil dan efisien. Yang kelima, ekspansi sistem. Sistem bus memungkinkan ekspansi sistem komputer dengan mudah. Dengan menggunakan slot ekspansi pada bus, penggunaan dapat menambahkan kartu tambahan seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu grafis tambahan. Bus yang kompatibel memungkinkan perangkat-perangkat ini terhubung dan beroperasi dengan sistem komputer utama. Struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus.
Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selanjutnya, elemen perancangan bus. Perancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen. Yang pertama, jenis bus, yang kedua, metode arbitrasi, yang ketiga, timing, yang keempat, lebar bus, yang kelima, jenis transfer data. Selanjutnya, prinsip operasi bus. Prinsip dari operasi bus adalah meminta pengguna bus, apabila telah disetujui modul, akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang disetujui atau melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Selanjutnya, contoh bus. Ada beberapa contoh bus. Yang pertama, bus ISA atau industri standar arsitektur. Yang kedua, bus PCI, peripheral component interconnect. Yang ketiga, bus USB, universal standard bus. Yang keempat, bus SCSI atau smart computer system interface. Yang kelima, bus P1394 atau free wire.